A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 1 Sangatta Selatan kelas 7 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, bertemu dengan Bu Husni ya dalam pembelajaran agama Islam secara daring ya. Jadi Ibu akan mengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Nah, sebelum mulai masuk ke materi, Ibu akan jelaskan dulu tata cara kita mengikuti pembelajaran agama Islam. Nah, setiap jadwal hari kita belajar agama Islam, silahkan kalian masuk ke classroom PAI, lalu nanti mengisi absen pada link absen yang akan dibagikan di classroom. Lalu siapkan selalu buku catatan PAI dan alat tulisnya ya. Jadi setiap materi yang Ibu jelaskan di video atau materi yang Ibu jelaskan di PDF itu kalian catat di buku catatan PAI ya. Kenapa mencatat? Karena supaya memudahkan kita untuk memahami materi. Jadi begitu ada pertanyaan, ada soal-soal yang mungkin tidak kita ingat jawabannya, itu bisa kita lihat di buku catatan. Tidak perlu lagi memutar ulang video pembelajaran ya. Jadi Ibu berharap setiap pembelajaran agama Islam kalian siapkan buku catatan PAI-nya. Ya. Jadi selamat datang di pembelajaran agama Islam secara daring bersama Ibu. Bab pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya. Jadi silakan disiapkan dulu buku catatan PAI-nya, lalu kita akan masuk ke materi berikut. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberkahi kegiatan belajar kita. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai materinya. Pada materi mengimani Allah melalui Asmaul Husna ini, kita akan membahas KD 3.3, memahami makna atau arti dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Adapun indikator yang ingin kita capai adalah menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian menjelaskan makna dari 4 Asmaul Husna ini. Jadi yang pertama anak-anak, kita melihat dulu apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata iman ini berasal dari bahasa Arab. Amanah yang berarti percaya. Makna iman secara istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi beriman kepada Allah berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala kemahasempurnaannya. Kemudian mulut kita juga harus beriman kepada Allah dengan cara banyak-banyak menyebut nama Allah dan mengucapkan pujian kepadanya. Kemudian bukan hanya itu, kita harus mengaplikasikan atau membuktikan keimanan ini dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi pengertian iman secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu Asmaul Husna. Apa sih arti Asmaul Husna? Jadi ini ada dua kata, Asmaul dan Husna. Asmaul itu artinya nama-nama, kemudian Husna adalah yang terbaik. Jadi Asmaul Husna maksudnya nama-nama Allah yang terbaik atau yang paling indah atau yang paling mulia. Jadi Asmaul Husna Allah ini mengandung pengertian
kesempurnaan, kemaha agungan Allah yang tiada awal, tiada akhir, dan segalanya maha sempurna. Seperti yang kita tahu, Asmaul Husna ini ada 99 dan itu menggambarkan betapa maha besarnya, betapa maha agungnya, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenali Allah melalui Asmaul Husna ini berarti kita memahami kebesaran sifat-sifat Allah, mengetahui dan memahami makna dari nama-nama agung Allah ini yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak, dalam materi kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna atau 4 nama-nama Allah yang indah, yang agung, yang terbaik. Yaitu yang pertama adalah Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Kemudian As-Sami', maha mendengar. Lalu Al-Basir, maha melihat. Dan Al-Khabir, maha teliti, maha waspada, maha cermat, maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita akan membaca bersama dalil Al-Quran yang bercerita atau menjelaskan tentang Asmaul Husna. Yang pertama ada Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Jadi Al-A'raf ayat 180 ini menjelaskan adanya Asmaul Husna milik Allah. Mari kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang pertama Asmaul Husna adalah Al-Alim. Jadi artinya maha mengetahui. Berarti Allah ini mengetahui yang tampak atau yang gaib. Allah itu maha mengetahui, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pokoknya semua aktivitas makhluk, semua diketahui oleh Allah. Apakah itu belum terjadi atau sudah terjadi. Nah, surah Fatir ayat 38 ini menjelaskan tentang Al-Alimnya Allah, maha mengetahuinya Allah. Mari kita baca bersama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi Al-Khabir ini artinya maha teliti atau maha cermat. Jadi Allah itu sangat teliti dalam menciptakan berjuta-juta makhluknya. Coba lihat, berjuta-jutanya manusia ini tidak mungkin ada yang persis sama. 2 orang anak kembar pun tidak akan persis sama. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan betapa telitinya Allah dalam menciptakan sesuatu. Jadi tidak pernah ada salah sasaran. Hal-hal, makhluk-makhluk, benda-benda yang diciptakan oleh Allah itu pasti semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Pasti semua itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi tidak ada yang salah tempat, tidak ada yang salah bentuk ya. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Quran surah At-Taubah ayat 16 ini akan bercerita tentang Al-Khabir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum
walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam surah At-Taubah ini Allah mengatakan bahwa Allah itu bukan membiarkan kita sesuka-suka hati kita. Allah pasti teliti melihat siapa-siapa yang berjihad di jalan Allah, siapa-siapa yang berteman atau mendekat kepada Allah, kepada Rasulnya, siapa-siapa yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ya. Nah sekarang tentang As-Sami. Quran Surah An-Nisa ayat 148 itu membahas Asmaul Husna As-Sami. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah ini Maha mengetahui. Allah itu tidak suka kalau kita mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, ya. Jadi kecuali kalau lidah terpeleset misalnya, ya. Jadi begitu terpeleset lidah kita mengucapkan kata-kata yang buruk, langsung diobati dengan astagfirullah, ya. Jadi langsung ucapkan kalimat astagfirullah kalau terpeleset lidah kita tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang buruk. Kenapa? Karena Allah As-Sami, Maha mendengar semua yang kita ucapkan, ya. Bahkan baru dalam hati diucapkan nih, baru hati yang mengucapkan, itu sudah Allah dengar. Makanya itulah perbedaan antara mendengarnya manusia dengan Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lanjut tentang Al-Basir, Maha melihat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti Asmaul Husna sebelumnya, Asmaul Husna Al-Basir ini juga sangat membedakan antara penglihatan manusia, penglihatan makhluk dengan Maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk hanya bisa melihat apa yang tampak di depannya, apa yang tampak dengan jelas oleh matanya, Allah itu bisa melihat kemanapun, dimanapun, meskipun itu ada di dalam lubang semut yang sangat dalam, meskipun itu ada di balik tembok yang sangat tinggi, yang sangat tebal, yang sangat besar, itu Allah bisa melihat. Bahkan isi hati kita pun Allah bisa melihat. Dimanapun Allah bisa melihat segala sesuatu. Ya, jadi perbedaan antara melihatnya manusia dengan Maha melihatnya, dengan Al-Basirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, untuk poin terakhir dari pembahasan kita kali ini, Ibu akan menampilkan nama-nama sifat-sifat Allah, ya. Sifat-sifat Allah itu terbagi 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang mengaji di TPA pasti sudah sangat kenal dengan sifat-sifat Allah ini, ya. Tapi tidak ada salahnya kita ulangi lagi, membaca, melihat-lihat, dan Ibu akan membantu memberikan tips gimana supaya bisa dengan mudah menghafalkan sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita akan menghafalkannya dalam bentuk lagu, ya. Nanti kalian latihan di rumah ya. Ibu contohkan dulu. Jadi kita akan menyanyi lagu sifat wajib Allah.
wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu lagu tentang sifat wajib. Nah, nanti artinya bersama kebalikannya yaitu sifat mustahil, kalian baca-baca di rumah ya. Jadi wujud itu artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqo artinya kekal, dan seterusnya. Kemudian kalian pasangkan nih, wujud itu kebalikannya adam, qidam itu kebalikannya ini. Pokoknya kalian baca materi terakhir ini yang sifat wajib dan sifat mustahil Allah, ya. Nanti kapan-kapan akan ibu suruh menghafal ya. Nanti kapan-kapan akan ada soal-soal yang membahas tentang sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berakhirnya materi yang tadi, maka itu adalah akhir dari perjumpaan kita pada pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa di materi selanjutnya, masih di bab Asmaul Husna. Jadi nanti akan ada tugas Google Form di Classroom-nya, silakan diperiksa, dikerjakan dan dikirimkan hari ini juga. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.